Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anakku yang salih dan salihah. Semoga kabar anda semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku yang salih dan salihah, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang zakat. Nah, sebelum kita memulai aktivitas belajar pada hari ini, marilah kita awali dengan bersama-sama membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku yang saleh dan salihah, kemarin kita sudah membahas tentang pengertian zakat dan zakat mal. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan materi kita, ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang zakat mal. Apa itu zakat mal? Yaitu zakat harta. Dan hari ini insyaallah kita akan membahas tentang zakat fitrah, ya. Nah, apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat jiwa atau zakat nafs. Orang yang membayar zakat itu disebut dengan muzaki, ya. Kemudian orang yang menerima zakat disebut dengan mustahik. Sedangkan orang yang mengelola zakat disebut yaitu amil, ya. Nah, kita akan masuk ke pengertian zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat jiwa, ya. Zakat fitrah dikeluarkan oleh setiap umat Islam pada akhir bulan Ramadan, ya. Nah, zakat fitrah ini disebut juga zakat jiwa tadi, ya, zakat nafs. Nah, tujuan untuk mensucikan jiwa setiap orang muslim, ya, yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi, tujuannya zakat fitrah adalah untuk mensucikan jiwa, ya. Zakat artinya suci, fitrah itu jiwa. Jadi, zakat fitrah adalah untuk mensucikan jiwa, ya. Nah, sesuai dengan hadis Nabi dari Ibnu Abbas, ia berkata Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari pembicaraan yang sia-sia dan perbuatan dosa, serta sebagai pemberian makanan bagi orang-orang miskin, ya. Jadi zakat fitrah hukumnya wajib, ya, bertujuan untuk membersihkan, ya, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dari pembicaraan yang sia-sia dan dari perbuatan dosa. Nah, karena itu siapa yang membagikan sebelum sholat Idul Fitri, maka zakatnya diterima. Dan siapa yang membagikannya setelah sholat, maka hanyalah dihitung sebagai sedekah biasa. Jadi syarat diterimanya zakat fitrah adalah dibayarkan di bulan Ramadan, ya, sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri, ya. Kalau dibayarkan setelah sholat Idul Fitri, maka dia terhitung bukan sebagai pelaksanaan zakat, melainkan sebagai amal sedekah, ya. Nah, zakat fitrah ini hanya bisa ditunaikan di bulan Ramadan, ya, tidak bisa ditunaikan di bulan selain Ramadan. Nah, bisa dilaksanakan ketika di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan, tapi yang lebih utama adalah dilaksanakan di akhir Ramadan. Yang berikutnya yaitu hukum zakat fitrah wajib bagi setiap umat Islam, ya, sesuai hadis Rasul yang disampaikan di atas. Jadi wajib bagi setiap umat Islam, ya, baik bagi yang masih anak-anak, ya, ataupun masih bayi, ataupun bagi orang-orang yang sudah tua, ya. Nah, bagi anak-anak atau masih balita bagaimana? Nah, itu yang wajib membayar zakatnya adalah keluarganya atau orang tuanya. Nah, kemudian syarat wajib zakat fitrah itu yang pertama
dia harus beragama Islam, ya. Yang kedua, masih hidup, artinya dia masih diberikan umur oleh Allah sampai dengan setelah Ramadan, ya, sampai dengan hari raya Idul Fitri. Kemudian memiliki kelebihan harta, ya, artinya cukup hartanya sampai dengan untuk hari raya. Yang berikutnya, jenis dan jumlah. Dari hadis Nabi dari Ibnu Umar, dia berkata Rasulullah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan sebanyak 1 sok, ya, atau kalau ditimbang ukuran kilo yaitu 2,5 kilogram, ya, atau 3,5 liter, yaitu kurma atau gandum, atas setiap orang muslim atau hamba laki-laki atau perempuan, ya. Jadi wajib membayarkan di sini 2,5 kilogram, ya, sesuai dengan hadis Nabi, ya, 2,5 kilogram atau 3,5 liter kurma atau gandum. Nah, jika di Indonesia itu biasanya dengan menggunakan beras, ya. Kenapa tidak menggunakan kurma dan gandum? Karena makanan pokok orang Indonesia adalah berasal dari beras, ya, nasi. Jadi membayarkannya menggunakan beras, ya. Dari Imam Nawawi bahwasanya setiap yang dikeluarkan untuk membayar zakat adalah dari makanan pokok yang berasal dari negaranya, ya, asal negaranya. Nah, di Indonesia karena makanan pokoknya adalah nasi yang berasal dari beras, maka membayarkannya dengan beras. Nah, kemudian kalau dengan uang bagaimana? Ya, dengan uang boleh, ya. Jadi membayarkan dengan uang berarti senilai harga beras 2,5 kg, ya. Jadi harga beras 2,5 kg itu berapa? Nah, maka boleh digantikan dengan uang. Nah, jenisnya sudah. Sekarang kita masuk ke orang yang berhak menerima zakat. Nah, dalam Quran surah At-Taubah ayat 60, Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina wa 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Jadi sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk di jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana, ya. Jadi ada ketentuannya, ya, sesuai dengan firman Allah, ya, orang-orang yang berhak menerima zakat, ya. Nah, diantaranya 8 golongan. Yang pertama yaitu orang-orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga yaitu amil zakat, yang keempat mu'alaf, yang kelima riqab, yang keenam gharim, yang ketujuh fisabilillah, dan yang kedelapan ibnu sabil. Jadi inilah 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, yang pertama fakir. Apa itu fakir? Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Jadi orang fakir itu punya pekerjaan tapi dia pekerjaan tidak tetap, ya. Nah, dan hasil dari kerjanya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Yang kedua yaitu miskin. Apa itu miskin? Adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tapi hasil kerjanya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, ya. Jika orang fakir dia tidak memiliki pekerjaan tetap. Kalau orang miskin dia memiliki pekerjaan tetap tapi penghasilannya kurang. Nah, kemudian amil zakat. Amil zakat adalah orang yang terlibat dalam panitia zakat, ya, atau lembaga yang mengelola zakat, ya. Di dalamnya ada orang-orang yang mengelola zakat, itu adalah
amil zakat. Nah, itu juga berhak menerima zakat. Kemudian mu'allaf, ya orang yang baru saja masuk Islam. Nah, itu juga berhak menerima zakat. Kemudian yang berikutnya adalah riqab, yaitu budak atau hamba sahaya, ya. Jadi riqab atau budak itu berhak menerima zakat. Yang berikutnya yaitu gharim. Gharim adalah orang yang memiliki banyak hutang, ya. Tentunya hutang di sini adalah hutang untuk di jalan Allah, ya, bukan untuk berbuat maksiat, ya. Kalau dia berhutang untuk berbuat maksiat, maka dia tidak termasuk golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, kemudian fisabilillah, itu orang berjuang di jalan Allah atau untuk kepentingan agama Islam, ya. Nah, semisal ada seorang guru ngaji atau orang yang menuntut ilmu, ya, untuk ilmu agama di tempat yang jauh, semisal di lain negara, ya, itu juga berhak menerima zakat. Kemudian terakhir yaitu ibnus sabil, yaitu para musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Jadi jika ada seorang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya, maka dia juga berhak menerima zakat. Nah, 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang berikutnya itu hikmah dari kita menunaikan zakat. Hikmah yang pertama yaitu kita menolong kaum du'afa, ya. Kita bisa meringankan beban kaum orang-orang du'afa. Kemudian yang berikutnya itu menghindari timbulnya kejahatan di masyarakat, ya. Kita tahu biasanya orang melakukan kejahatan itu karena terpaksa dengan keadaan, ya. Nah, kalau kita bisa membantu orang yang kesulitan, insya Allah itu akan menghindari dari niat untuk berbuat kejahatan. Nah, yang berikutnya yaitu membersihkan diri dari sifat kikir, ya. Kita tahu bahwasanya Allah menitipkan harta kepada kita itu terdapat bagian-bagian dari orang-orang fakir miskin. Jadi kalau kita berzakat, insya Allah itu akan membuat diri kita sadar dan tidak kikir, ya, tidak pelit. Nah, kemudian ungkapan syukur kepada Allah, ya. Kita berzakat, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan, ya, pada kita, maka kita menunaikan apa yang Allah perintahkan. Yang berikutnya yaitu membangun hubungan kasih sayang antar sesama, ya. Insyaallah kalau kita saling membantu satu dengan yang lain, itu akan mempererat tali persaudaraan, ya. Akan menimbulkan rasa saling kasih dan saling menyayangi. Nah, inilah beberapa hikmah tentang melaksanakan zakat. Oke, alhamdulillah materi kita tentang zakat telah selesai. Jangan lupa silahkan kalian bisa mempelajari lagi tentang zakat agar wawasan dan pengetahuan kalian tentang zakat lebih baik lagi. Bapak cukupkan untuk materi tentang zakat. Semoga apa yang kita bahas banyak memberikan manfaat, dan apabila terdapat kekurangan, Bapak mohon maaf dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri pertemuan kali ini dengan bersama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi